kota kita yang tercinta ini, kita akan melangsungkan kultum pada setiap salat subuh. Di sini kebetulan kita memanfaatkan para ulama besar kita hadir yang menjadi dewan hakim, ya, menjadi para pakar. Insyaallah nanti mungkin bisa kita jadwal siapa-siapa nanti yang akan tampil. Mungkin nanti ya itu ya. Besok malam ada guru kita, siapa ya, itu sesuai dengan waktu yang tersedia untuknya. Dan ketua dewan hakim kita, Kiai Profesor Dr. Haji Munawar, dan pakar-pakar Al-Quran yang lain. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang ada di kamar, mohon kita memanfaatkan waktu yang sangat penting ini untuk berbagi satu sama lain. Ya, masjid kita ini cukup luas untuk menampung para panitia, para dewan hakim yang berkumpul di dalam hotel tempat kita menginap. Terima kasih kepada imam yang memimpin salat kita tadi. Ya, hari ini kita akan membesarkan nama Al-Quran dengan memperlombakannya musabaqah tilawah Al-Quran, yang mudah-mudahan insyaallah tidak ada halangan akan dibuka oleh kepala negara kita, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Tentu hadir juga sejumlah pejabat, sejumlah menteri. Bapak Ibu sekalian, itulah kemuliaan Al-Quran. Al-Quran turun pada masa jahiliyah, ketika banyak sekali orang buta huruf. Ketika orang pada waktu itu masih primitif kebanyakan, tapi Quran mampu memberikan dialog yang sangat logis, mampu memberikan kepuasan intelektual, mampu memberikan kepuasan emosional terhadap masyarakat tempat turunnya Al-Quran. Dari zaman ke zaman selalu hadir Al-Quran itu dalam dunia intelektual dan dunia emosional umat. Sampai hari ini kita biasa menyebutnya sebagai poin 4.0. Ya, nanti katanya satu kaki kita sekarang sudah pada 5.0. Apalah namanya, tapi itu suatu bukti Quran tidak pernah tidak aktual. Ada keajaiban di dalam Al-Quran itu sendiri. Baru-baru ini di dalam majalah perempuan, kitab suci yang paling sering keluar masuk di laboratorium di Amerika itu adalah Al-Quran. Sudah menjadi konsumsi intelektual yang sangat penting, menjadi literatur yang sangat inspiratif. Bahkan di dalam majalah itu disebutkan, kita menyesal kenapa bukan sejak dulu kita mengkaji Al-Quran. Ya. Termasuk diantaranya Profesor Kiai. Profesor Kiai ini adalah penasehat spiritualnya, bukan penasehat spiritual, penasehat pribadinya mantan Presiden Amerika, ya, yang sangat kontroversi, ya, yang sesudah Obama masih relatif sangat dekat dengan agama-agama, apalagi beliau juga memang background Indonesia-nya ada. Maka itu di dalam sambutan-sambutannya selalu menggunakan ayat kalau dia berkunjung ke negara-negara Muslim termasuk Indonesia, dan termasuk speech-nya yang sangat terkenal sebagai chaos speech of Obama. Chaos speech itu luar biasa, mengungkap bahwa
orang sekali Presiden Amerika mengungkapkan betapa hebatnya Quran yang mengangkat martabat kemanusiaan dengan mengutip ayat yang salah satu ayat dalam Al-Quran yang dikutip ialah maqtala mu'minan, pada siapa yang membunuh maqtala nafsa, pada siapa yang membunuh satu jiwa, ya, pada siapa yang membunuh satu jiwa bighayri nafsin, bukan karena itu membunuh, atau fasadin fil ardh, atau karena melakukan kerusakan di muka bumi, bahkan kata nafsu itu bagaikan membunuh semua orang, semua nyawa di muka bumi. Paman ahyana perkara mana dan nafsu, pada siapa yang menghidupkan satu nyawa maka seperti menghidupkan seluruh nyawa yang lain. Inilah pernyataan yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya. Setelah itu muncullah analisis yang sangat akademik, bukan saja di dunia Islam, ya, mewarnai semuanya. Akademik di Amerika bahkan dianggap bahwa itulah Obama menjadi bicara hak asasi manusia dalam Al-Quran. Ya. Tapi itulah Obama membuat suatu statement yang mengikat bahwa ketika orang sedang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah kitab kekerasan, dijadikan dasar oleh para teroris untuk melakukan kekerasan, tiba-tiba Obama datang mengatakan sebaliknya, justru tidak. Jihad dalam Islam itu bukan tujuannya untuk membunuh, mematikan. Jihad dalam Islam itu untuk menghidupkan, seperti tadi disebutkan dalam ayat. Itu dahsyat sekali. Sampai ke Indonesia pun juga mengutip ayat walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Luar biasa. Obama memperkenalkan Al-Quran dalam mata para politisi, penggiat hak asasi manusia. Dan kalau kita yang mengungkapkan ayat itu biasa-biasa, tidak teringat orang, memang itu memang kerjaannya mengutip ayat. Tapi kalau seperti Obama yang mengutip ayat-ayat yang sangat mengesankan, apalagi pada waktu itu kan kebencian orang terhadap Al-Quran di Amerika, di negara Eropa masih sangat banyak, karena ada belum lama setelah itu ada terorisme kan di Amerika dan di mana-mana pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian sayang sekali Presiden Amerika sesudah pengganti Obama itu, ya, itu kebalikan. Partai Republik, ya, Donald Trump penggantinya. Kalau Obama itu kan dari Partai Demokrat di Amerika itu followernya dari kalangan rakyat kecil, para pekerja, buruh, pegawai rendah. Tapi kalau Partai Republik itu partai elit, banyak Yahudinya, kemudian juga pemilik perusahaan, ya, banyak uangnya. Kalau Partai Republik, seperti kita tahu bahwa Partai Republik itu salah satu cirinya presidennya pasti orang kaya, perlu bisa membeli Amerika. Nah, itulah Donald Trump sebagai salah seorang konglomerat Amerika memilih salah satu penasehat pribadinya, Profesor Gary ini seorang yang sangat pakar. Tapi itulah juga yang pertamanya sangat anti terhadap Islam. Dialah yang memberikan konsep terhadap Donald Trump, kembalikan semua orang Islam ke negerinya masing-masing. Orang Arab kembalikan ke Arab, orang Indonesia yang Muslim kembalikan ke Indonesia. Kita tidak perlu orang Islam di Amerika bikin ngaco, bikin bahaya, bikin teroris dan sebagainya. Tapi tidak digubris oleh masyarakat.
tidak ada yang menanggap, bahkan umat Islam semakin tetap tampar setakut menjalankan ibadah. Masjid di mana-mana juga dibangun di Amerika, bahkan gereja-gereja dibeli untuk dijadikan masjid. Teriak-teriak sendiri. Donald Trump pertama-pertamanya juga sangat anti-Islam, tapi tidak digubris, bahkan sebaliknya. Inilah Islam. Semakin didesak, semakin dipojokkan, semakin menjadi sentral. Akhirnya Profesor Gary itu mencoba mempelajari from within, dari dalam, apa yang menyebabkan orang Islam ini kok makin kuat kalau ditekan. Ya. Dia baca, dia minta istirahat, ya, sekitar 9 bulan. Diperlukan waktu Profesor Gary ini membaca Al-Quran. Semua menyebutkan Al-Quran. What is the real Quran ini? Apa sih artinya Quran itu? Itulah dia tulis bukunya. What is the real meaning of the Quran? Apa sesungguhnya makna Al-Quran ini? Ya, Profesor Gary ini bertakhasus, ya, mengasingkan diri, ya, untuk membaca mendalami Al-Quran dan pakai annotation, pakai catatan-catatan kaki. Kemudian dia akhir pembacaannya sampai surah An-Nas itu, lahirlah sebuah buku, What is the real meaning of the Quran. Itu sangat terkenal dan itu menjadi the bestseller edisi New York Times. Nah, kalau edisi New York Times membestsellerkan sebuah karya itu bukan sembarangan. Lalu dia panggil seluruh rektor-rektor yang perguruan tinggi terkemuka di Amerika ke istana untuk datang mendiskusikan Quran. Nah, dia ingin mempresentasikan hasil pengamatannya selama 9 bulan. Dia angkat Quran. Siapa di antara kalian para rektor yang pernah membaca Al-Quran? Tidak ada satupun rektor di Amerika, yang ada 200 orang lebih pada waktu itu hadir. Berarti ada lebih 200 universitas di Amerika datang, yang pernah membaca tuntas Al-Quran. Dialah yang mengatakan, saya yang membaca Quran dari awal sampai terakhir, dan kesimpulan saya seperti yang Anda bisa lihat di dalam buku saya. Pantas umat Islam itu hebat, pantas Islam itu tidak pernah mati, pantas Islam itu selalu cepat berkembang di dalam geografis yang dia menembus dirinya. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu sangat berbeda dengan apa yang sering diungkapkan oleh para teroris. Quran itu adalah kitab kemanusiaan, dasar-dasar kemanusiaan yang paling sejati. Saya tidak pernah menemukan sebuah kitab suci seperti Al-Quran. Nah, terbalik kan? Tadinya anti-Quran, anti-Islam, pulangkan aja umat Islam ke negerinya masing-masing. Setelah membaca Al-Quran, takjub, pantas Al-Quran itu hukum. Islam is the fastest growing religion in the world today. Pantas Islam itu menjadi agama yang paling cepat berkembang di dalam dunia sekarang ini karena Quran. Quran itu sudah diterjemahkan, apa yang bukunya diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Kami sedang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada para orang yang ragu terhadap Al-Quran. Nah, inilah Al-Quran. Semakin dibaca, semakin mendalam, dan semakin memberikan janji-janji kemanusiaan yang luar biasa. Kita nggak tahu apakah Profesor Gary sudah masuk Islam, karena fenomena yang terakhir justru yang masuk agama Islam itu kalangan profesor. Di Prancis kita sudah bukan rahasia lagi. Profesor-profesor yang kawakan, dulu namanya Sorbonne University, Profesor Michael Hart, Profesor Maurice Bucaille, kemudian Profesor Roger Berg. Roger Berg ini adalah sarjana linguistik, ya, yang sangat terkemuka di Sorbonne, kemudian menjadi Paris University, Paris ketiga. Dialah melakukan pendalaman bahasa Arabnya selama tidak tanggung-tanggung 6 tahun di Mesir di Al-Azhar, lalu kembali ke Prancis menulis suatu buku tentang Quran, Relief de la Pauvreté.
bahasa Prancis. Mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Kesimpulannya dia di dalam bukunya kecil, hanya 200 halaman. Relate dalam membaca ulang Al-Quran. Selama ini kita baca Quran itu hanya menekankan suaranya, hanya menekankan bahwa itu kitab suci, hanya menekankan bahwa Al-Quran itu adalah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak mendalami menghayati apa maknanya. Tidak terlalu penting buat saya apakah Quran itu dari Allah atau dari Muhammad. Tetapi kitab suci ini mustahil lahir dari tangan manusia. Dalam era yang canggih seperti ini, tidak mungkin ada orang yang bisa menyusun, mengkompos Al-Quran seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Ya, mu'alaf. Terutama buku yang paling banyak mengislamkan orang di Amerika, di Eropa adalah bukunya Profesor Rashad Khalifah, seorang turunan Mesir dari warga negara Amerika, menulis angka-angka 19 dalam Al-Quran. Dan inilah menunjukkan mustahil dalam era komputer seperti ini pun juga tidak mungkin ada orang yang bisa menciptakan Al-Quran begitu simetris, ya, menggunakan rumus matematik 19. Dalam ilmu matematik, angka pembagian paling berat itu adalah angka 19. Nah, Quran menggunakan rumus 19. Kalau Al-Quran tidak bisa dibagi habis huruf-huruf kalimat Islam dengan angka 19, itu Quran palsu. Dengan menulis satu buku khusus untuk misteri angka 19. Roger Bacon juga, kalau Quran ditulis 15 per halaman, itu juga kita menemukan keajaiban. Itu dicetak dalam cetakan emas, ya, penerbitnya diterbitkan di Itali. Jadi setiap kata yang bersinggungan, sebelah kanan misalnya ada kata malaikat, ujung kanan atas, di sebelah kiri juga ada malaikat, ujung kiri atas. Dan kalau misalnya ada Allah di tengah-tengah kanan, Allah juga ada di tengah-tengah kiri halaman sebelumnya. Itu 5 sampai mungkin ada sampai 10 berbunga-bungaan. Nah, kalau Quran itu simetris, ya, bersentuhan antara dua kata yang sama, kanan kiri. Bagi ayat alai matematika itu juga menarik. Karena itu kanan kiri bertindisan, sama-sama bagi ayat alai matematika. Jadi setiap halaman itu ditemukan berbagai macam bentuk kalimat, ada huruf, ada kalimat, bahkan ada ayat disusun bertindisan satu sama lain kanan kiri. Mustahil Al-Quran itu adalah buatan atau rekayasa manusia. Ya. Dalam era COVID-19, ya, 1 tahun, 2 tahun ini, yang paling menakjubkan sekarang ini adalah temuan bahwa Quran menembus atau mengkelirkan kontroversi, benarkah virus binatang bisa pindah kepada manusia? Dunia keilmuan ada yang pro dan kontra, tapi Quran menegaskan. Ya. Pandemi pertama adalah unta ajaibnya Nabi Saleh dan dikonsumsi oleh Raja Samud. Hari pertama berubah kulit menjadi kuning, hari kedua merah, hari ketiga berubah menjadi hitam, ujung hari ketiganya pas dia lihat ini, mereka mendengarkan suara menggelegar dari langit, lalu matilah mereka bergelimpangan. Pandemi yang kedua, virus yang ada di sungai Palestina pada waktu itu, Talut dan Raja Talut dan Jalut, minumlah dengan cidukan tangan. Jangan coba-coba meminum dengan menggunakan bejana. Semua yang minum dengan menggunakan timba ember bejana, bonyok mulutnya. Enggak. Kenapa? Karena virus tidak tahan di dalam panas permukaan air. Sehingga kalau kita minum cidukan tangan aman, tapi kalau menggunakan bejana itu akan terikut virusnya. Dan virus yang ketiga penurunan binatang itu, ya, di dalam surah Al-Fil, ya, Tayran ababil termihim bijaratan min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka turunlah burung-burung oleh paring
pasukan Abraha yang akan memindahkan Ka'bah ke Yaman dengan tujuan pusat ibadah itu pindah dari Mekah ke Yaman. Pasti Yaman akan menjadi negara kaya karena pusat spiritualnya pindah ke Yaman. Belum menyentuh Ka'bah, datanglah buru-buru walaupun Tafsir Muhammad Agung itu semacam serangga yang membawa virus. Matilah mereka dengan penyakit Ebola yang sangat dahsyat. Dagingnya mencair, yang tersisa adalah tulang-tulangnya putih. Ka'asbin ma'kul bagaikan dedaunan yang habis dikunyah lalu dimuntahkan. Jadi musabaqah tilawatul Quran ini tentu bukan hanya kita mempertontonkan, memperdengarkan keindahan Al-Quran, tetapi yang paling penting adalah penghayatan pendalaman makna Quran sebagai sebuah pandangan hidup untuk masyarakat modern. Tantangan kita sekarang ini, Bapak Ibu para Dewan Hakim, para peserta MTQ, mari kita meningkatkan. MTQ bukan hanya untuk menghayati indahnya bacaan-bacaan, tetapi juga betapa luhurnya misi ajaran yang dikandung di dalam Al-Quran. Semoga Allah berkati kita semuanya. Kita lanjutkan besok sesudah salat subuh. Allahumma qil aqbal tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.